Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi pada pertemuan kita yang kesekian kalinya atau yang ke-9, lebih khusus buat ATT tingkat 3 perwira siswa dimanapun Anda berada dan dalam kondisi apapun. Sebagaimana di awal saya sampaikan pada pertemuan pertama dan pada akhir pertemuan kita yang ke-9 ini, lebih mengacu kepada petunjuk dari IMO Model Course 704. Baik, pada pertemuan kita yang ke-9 ini secara teoritis kita akan membahas tentang load lines and draft marks. Pada pembelajaran kita kali ini lebih kita berbicara tentang bagaimana penempatan sebuah draft kapal, begitu juga bagaimana penempatan plimsoll mark pada suatu kapal. Pertama adalah definisi, karena biar bagaimanapun kita juga harus mengetahui apa daripada definisi garis muat. Garis muat atau load line dan tanda draft adalah konsep penting dalam perencanaan dan operasi kapal. Mereka berhubungan dengan batasan beban dan stabilitas kapal, serta memastikan keamanan dan efisiensi pelayaran. Berikut ini penjelasan tentang garis muat dan tanda draft kapal serta contohnya. Kalau kita melihat ilustrasi pada gambar di sini kelihatan bahwa di situ ada batas garis air muat antara yang berwarna hitam dan yang berwarna merah. Maksudnya adalah diharapkan dalam penanganan dan pengaturan muatan tidak melebihi garis dan warna tersebut. Garis muat adalah garis yang digambarkan pada lambung kapal untuk menunjukkan batas maksimum beban yang dapat diangkut oleh kapal tersebut. Garis ini biasanya ditandai dengan garis horizontal pada lambung kapal yang berada di atas permukaan air. Garis muat menunjukkan kedalaman minimum yang harus dipertahankan oleh kapal agar tetap aman dan stabil saat berlayar di lautan lepas atau di perairan-perairan lain. Garis muat disesuaikan berdasarkan jenis dan tipe kapal, serta mempertimbangkan faktor-faktor seperti ukuran kapal, kedalaman perairan, dan stabilitas kapal itu sendiri. Garis muat juga dapat berbeda tergantung pada kondisi operasional, seperti saat kapal berlayar dalam kondisi penuh atau kosong. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap garis muat kapal tersebut. Contoh misalkan sebuah kapal kargo memiliki garis muat yang ditandai pada lambungnya. Garis ini menunjukkan kedalaman minimum yang harus dipertahankan oleh kapal agar tetap aman dan stabil saat diisi dengan muatan atau kargo. Jika kapal tersebut melebihi garis muatnya, itu berarti kapal tersebut terlalu dalam dan dapat membahayakan stabilitas atau yang kita kenal dengan istilah overdraft. Selanjutnya adalah tanda draft atau draft. Pada gambar ini kita melihat ada tanda draft buritan, dan itu seringkali orang-orang dek, khususnya jurumudi atau kelasi atau perwira itu sendiri sering melihat atau memerintahkan untuk melihat draft haluan dan juga melihat draft buritan. Tanda draft adalah tanda atau angka yang terukir atau dicat pada lambung kapal untuk menunjukkan kedalaman maksimum kapal saat terendam dalam air. Tanda draft biasanya terdiri dari angka-angka yang menunjukkan kedalaman dalam satuan metrik seperti meter atau sentimeter. Tanda draft ini digunakan untuk mengukur dan mengendalikan kedalaman kapal saat berlayar, sehingga draft itu ada di haluan, ada di lambung bagian tengah, atau ada di buritan itu sendiri.
Tanda derap penting dalam navigasi kapal karena membantu awak kapal dan otoritas pelabuhan dalam memantau dan memastikan kapal tidak terlalu dalam atau terlalu dangkal saat berlabuh atau berlayar di perairan tertentu. Tanda derap juga digunakan untuk menghitung berat kapal dan memperkirakan kapasitas muatan yang dapat diangkut oleh kapal tersebut. Karena kita bisa melihat banyak atau sedikitnya muatan, terendam apa tidaknya suatu kapal pada tanda derap haluan, tanda derap buritan, dan tanda derap pada lambung kapal. Karena ini sangat berpengaruh sekali, sehingga tinggi rendahnya suatu derap juga nanti akan berpengaruh terhadap perjalanan suatu kapal. Karena dalam hal ini kapal juga perlu memperhitungkan kalkulasi perjalanannya, karena itu bagian daripada biaya operasional kapal itu sendiri. Contoh, misalkan kapal tersebut memiliki tanda derap yang ditandai sebagai 11 meter pada lambungnya. Ini berarti bahwa kapal tersebut memiliki kedalaman maksimum 11 meter saat terendam dalam air. Ketika kapal berlayar, awak kapal dapat mengukur kedalaman aktual kapal dan memeriksa tanda derap pada lambung dan memastikan bahwa kapal tetap dalam batas yang aman atau tidak mengalami yang namanya overdraft. Seperti pada gambar ini, dalam hitungan meter, dalam hitungan sentimeter akan nampak, sehingga kadang-kadang kita bisa menyaksikan ketika seorang jurumudi disuruh memperhatikan derap, dia akan mengatakan sekian meter lebih sekian senti, sekian meter lebih sekian senti, karena memang kedua tanda tersebut digunakan baik dalam bentuk meter maupun dalam bentuk sentimeter. Pada gambar ini kita melihat ada sebuah kapal besar, ada sebuah kapal yang memiliki kapasitas muatan yang banyak. Nah, otomatis dia juga memiliki derap yang cukup besar. Pada kedua sisi lambung haluan yang kita lihat ini ada cat yang berwarna hitam dan ada cat yang berwarna merah. Maksudnya adalah untuk memastikan bahwa batas daripada cat hitam dan cat merah ini adalah batas garis air muat. Sehingga diharapkan ketika kapal ini melakukan suatu pemuatan, diusahakan untuk tidak melebihi warna cat dari merah ke hitam ini. Kalau misalnya lebih, ya jangan sampai terlalu, karena nanti bisa berakibat terhadap opernya suatu derap kapal itu sendiri. Karena semakin besar kapal, semakin besar pula derap dan kapasitas muatan yang diangkut oleh kapal tersebut. Baik, dari pembahasan kita yang singkat maupun padat ini, pada pertemuan kita yang ke-9 ini berbicara tentang lot line dan draft max, maka tibalah kita pada suatu kesimpulan. Kesimpulannya adalah garis muat dan tanda draft adalah konsep penting dalam perencanaan dan operasi kapal. Garis muat menunjukkan batasan beban dan kedalaman minimum yang harus dipertahankan oleh kapal agar tetap aman dan stabil. Sedangkan tanda draft digunakan untuk mengukur kedalaman kapal saat terendam di dalam air. Dengan memahami dan mengikuti garis muat dan tanda draft yang sesuai, kapal dapat beroperasi dengan aman dan efisien di perairan yang berbeda. Saya kira kita bisa melihat bahwa draft maksimal atau lot line itu juga sangat berpengaruh terhadap muatan. Nah, pada gambar terakhir pada pertemuan kita ini, slide terakhir ini kita melihat ini adalah gambar draft haluan, yang mana sebagaimana saya katakan bahwa ini sangat berpengaruh terhadap muatan atau metode penanganan muatan yang dilakukan oleh orang dek atau mualim 1. Saya kira demikianlah pertemuan kita yang 9 kalinya ini.
Mudah-mudahan ilmu ini membawa bermanfaat buat saya dan Bapak perwira siswa TT tingkat 3 dimanapun Anda berada. Tetap selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.